Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Muzamil dari SMK Negeri 1 Liang Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait koneksi antar materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan terkait budaya positif modul 1.4, saya akan menjelaskan dulu poin-poin dari masing-masing modul. Yang pertama adalah modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi dan guru penggerak, modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum saya memaparkan terkait budaya positif modul 1.4, saya akan menjelaskan dulu poin-poin dari keempat modul yang sudah dipelajari tentunya mempunyai satu tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dari keempat modul yang sudah dipelajari tentunya mempunyai satu tujuan, yaitu dari keempat modul yang sudah dipelajari, saya akan mencoba memaparkan terkait modul-modul tersebut. Dari modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Kemudian modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Poin pentingnya adalah nilai dari peran guru penggerak yaitu mandiri, kreatif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Adapun perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas, dan mendorong kolaborasi antar guru. Di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, di mana di dalamnya membahas terkait bagaimana mewujudkan sebuah perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Adapun di modul 1.4 yaitu budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya ini akan menimbulkan rasa nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif ini juga mendorong murid-murid untuk mampu berpikir, bertindak, serta menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dari keempat modul yang sudah dipelajari, di refleksi pertanyaan ini saya akan mencoba memaparkan terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Di refleksi pertanyaan ini saya akan mencoba memaparkan refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul-modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Tentunya ada 5 hal. Yang pertama adalah disiplin positif, di mana disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebijaksanaan dan keyakinan kelas, tentunya dengan tujuan mulia dari sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, tentunya memberi hukuman, penguat rasa bersalah, teman dan pemantau, serta manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, di mana dalamnya terdapat bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir, yang kelima, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul-modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda yang telah Anda pelajari pada modul tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa, rekan guru dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif. Dapat berjalan dengan harapan mewujudkan kelas dengan aman, nyaman, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah merasa keliru dan ternyata kurang tepat untuk menerapkan disiplin sehingga saya memerlukan perubahan menjadi posisi kontrol manajer, teman, dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda.
Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk kedisiplinan. Sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Refleksi. Langkah keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya semakin tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan guru menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Refleksi yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju ke posisi seorang manajer dan teman. Refleksi yang kelima, keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini atau apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol adalah penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Keenam, sebelum mempelajari. Yang ketujuh, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Secara tidak sadar, sebelumnya saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tidak menggunakan tahapannya secara utuh dan bahkan tidak urut tahapannya. Yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk memperbaiki kesalahan dengan cara saya, bukan dari siswa itu sendiri. Yang ketujuh, baik itu saja pemaparan dari saya terkait keterkaitan antar materi modul 1.4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.